Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini yang bakal kita omongin adalah satu buah handphone keluarannya Realme yang akhirnya gue bikin reviewnya, yaitu Realme X50 Pro. Sebelumnya kenalin, nama gue Taufik Nubo dan emang gue terbiasa ngebahas masalah perhandphonean dan juga nggak ketinggalan perlaptopan teknologi lah, dan juga biasanya di saat lagi ada barangnya dan juga gue lagi cukup bersemangat, setiap hari Jumat yang gue bahas dunia perkameraan dan juga perlensaan. Jadi lumayan diverse lah channel ini, dan biasanya gue tampil menggunakan topi. Cuman kali ini karena topinya lagi dicuci, jadi tampil apa adanya aja lah ya, nggak usah ribet-ribet. Oke, Realme X50 Pro. Gue tahu handphone ini udah lama banget sebenarnya keluar, dan kenapa gue baru bikin reviewnya sekarang? Karena gue udah sempat bikin video first impressionnya. Itu kalau nggak salah sekitar 2 minggu yang lalu, videonya bakal gue taruh di sini. Dan di situ gue cerita kalau emang si Realme X50 Pro ini menurut gue adalah satu buah handphone yang bisa dibilang membuat gue cukup bingung. Karena kenapa Realme ngeluarin handphone ini dengan harga 12 juta. Setelah gue bermain-main selama 2 minggu, gue tetap masih belum menemukan alasan jelas kenapa Realme memberi harga handphone ini 12 juta. Selain karena mereka bisa dan karena mereka mampu, serta mereka mungkin pengen ngetes Realme fans. Apakah rasa kepemilikan terhadap brandnya sudah sedemikian besar sampai mereka mau mengeluarkan uang 12 juta untuk handphone seperti ini. But that's not why I'm here. Gue di sini pengen ceritain experience gue menggunakan Realme X50 Pro selama kurang lebih 2 mingguan. Kita kalau ngomongin masalah jeroan dalamnya, spesifikasinya udahlah ini top. Banyak banget hal-hal yang emang oke digunakan oleh Realme secara spek. Snapdragon 856, RAM-nya besar, storage-nya besar, menggunakan Gorilla Glass depan belakang, kameranya 4 buah kamera, yang satu 64 megapiksel, layarnya sudah punya refresh rate 90 Hz, AMOLED, fingerprint sensornya ada di dalam layar. Intinya semua-muanya bisa dibilang sudah punya spesifikasi yang top lah. Tentu dengan spesifikasi yang pol-polan seperti ini, main game nyaman. Gue sempat main Call of Duty Mobile dalam kondisi tidak mood, asal-asalan, dan masih bisa MVP, ngekill 28 orang. Jadi hitungannya oke lah. Responsivitas layarnya juga aman. Kalaupun ada satu hal yang agak sedikit mengganggu, itu adalah masalah speakernya. Walaupun emang si Realme X50 Pro ini sudah dual speaker, but some way somehow rasanya terdengar lebih keras yang di bagian bawahnya. But still it's good than having mono speaker. Menurut gue sih begitu. Untuk layarnya sendiri, reproduksi warnanya udah cakep, out of the box menyenangkan. Gue coba ngecek beberapa modenya, gue malah lebih nyaman dengan mode bawaan keluar out of box-nya si Realme X50 Pro ini. Jadi bisa dibilang lo akan mendapatkan whole package, whole experience, penggunaan harian, walaupun cukup berat masih bisa, nonton juga masih aman. Audio, ya not the greatest, tapi oke lah. Kamera, nah ini yang sebenarnya menurut gue agak-agak sedikit tricky ya. Dia ini menggunakan kamera belakangnya itu sensornya Samsung ISOCELL GW1. Nah, the problem dengan si ISOCELL GW1 ini adalah di saat lo mengambil gambar yang bertekstur. Misalkan rumput atau pohon gitu ya, tapi kondisinya kurang cahaya, dia akan ngebikin gambar rumput tadi itu detailnya hilang. Jadi kayak smudge gitu loh, jadi mushy, nggak tajam lah dan nggak detail. Dan ini emang gue tahu gambarnya emang kontrasnya lumayan tinggi, jadi dynamic range-nya betul-betul diuji. Kalau misalkan dari posisi berdiri gue yang sama, gue bergeser ke tempat pencahayaan yang lebih bagus, hasilnya seperti ini. Fairly oke lah. Cuman di sini menunjukkan gimana kelasnya Realme X50 Pro kalau misalkan dipakai dalam kondisi yang cukup menantang. Nah, ngomongin soal software kamera juga, kalau misalkan lo menggunakan AI color, kalau penggunaan lo itu untuk warna orange, it's doing fine karena saturasinya akan keangkat. Cuman kalau lo ketemu dengan warna hijau, I'm not a big fan karena warna hijaunya tuh jadi terlalu over saturasinya dan nggak ketinggalan. Kadang-kadang nih
warna hijaunya itu malah agak menurun dan keluar warna kuningnya jadi lebih kenceng. Jadi silakan berhati-hati menggunakan fitur software yang satu ini. With that said, gue tahu gue tidak membahas device ini secara keseluruhan karena emang ya gue bisa bilang secara performa semuanya udah top. Secara kamera, Realme mencoba melakukan banyak hal di sini, but then again, hasilnya adalah bisa dibilang ini device yang fun to have, fun to use, tapi sesuai dengan beberapa hal yang gue omongin di video first impression gue. Secara grip, rasanya Realme banget, secara desain juga Realme banget. Jadi hal-hal itulah yang mungkin menantang lo untuk berpikir lebih dari 2 kali apakah si Realme X50 Pro ini it's gotta be the right choice untuk lo beli saat ini. Cuman kalau emang lo rela dan lo ngefans banget sama Realme, you want to have the best of the best of the bestnya Realme, ya si Realme X50 Pro. Kalau best of the bestnya Realme yang ketemu antara harga dan juga performa, buat gue Realme 7. Cuman kalau best of the best of the best of the best secara teknologinya Realme, ya ini X50 Pro. Jadi balik lagi, sebelum gue ngalur ngidul kemana-mana, kalau ditanya if this device is good, jawabannya adalah iya. Apakah kegutannya device ini menjustifikasi harganya yang 12 juta? Gue masih bisa bilang enggak, kecuali lo harus punya flagshipnya Realme dengan teknologi paling bagus, dan this is your answer. Cuman kalau untuk pengguna biasa yang nggak ngefans sama Realme, ya, they have a lot of works to do, terutama untuk memasarkan handphone yang satu ini. Menurut gue sih seperti itu. It's not an in-depth review, lagi-lagi lebih kayak experience gue menggunakan si Realme X50 Pro. Hope it's good enough for you. Kalaupun misalkan lo ngerasa nggak cukup, lo pengen berdiskusi atau ada beberapa hal yang pengen ditanyain, monggo silakan tulis di kolom komentar. Kalaupun bukan gue yang menjawab, semoga ada teman-teman lain yang menjawab. Dan buat sekarang segitu dulu. Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.